Hai leaders, saat ini tim Anda sudah semangat dan siap membudayakan inovasi. Lalu selanjutnya, bagaimana cara kita mengubah semangat tersebut menjadi sebuah kebiasaan atau aktivitas positif, sehingga kebiasaan-kebiasaan baru ini akan membentuk budaya inovasi yang Anda inginkan. Saya akan share bagaimana caranya dalam video ini. Banyak leader gagal menerapkan budaya inovasi dalam timnya karena mereka tidak cepat mengubah semangat inovasi mereka menjadi produk inovasi yang real. Banyak pula yang tidak berhasil melakukan perubahan budaya karena mereka menganggap perubahan bukanlah hal yang praktis, tapi perubahan sesuatu yang drastis. Ada analogi yang digunakan oleh Thorben Rick, seorang pakar praktisi perubahan. Ia berpendapat bahwa mereka yang menganggap perubahan itu haruslah sesuatu yang besar, ibarat seekor whale atau ikan paus dibanding dolphins atau ikan lumba-lumba. Maksudnya apa ya? Begini, apa sih perbedaan antara ikan lumba-lumba dan ikan paus? Ikan lumba-lumba sering muncul ke permukaan untuk bernafas karena mereka menghirup udaranya sedikit-sedikit saja, sehingga effort untuk setiap nafasnya kecil. Sedangkan ikan paus, mereka sekali nafas lama dan menghirup banyak udara. Untuk kemudian mereka menyelam lebih lama dalam laut. Sehingga effort untuk setiap kali mereka mengambil nafas sangat besar. Maka kemudian Rick mengatakan, change should be like dolphins instead of whales. Artinya, perubahan besar sebaiknya dipecah menjadi langkah-langkah pendek, yang mana effort nantinya setiap langkahnya kecil. Seperti halnya nafas ikan lumba-lumba. Tujuannya adalah agar tim dapat melakukan perubahan sedikit demi sedikit dengan mudah, sehingga lama-kelamaan mereka akan melihat perubahan sebagai realita yang sangat mungkin untuk terjadi. Oke, leaders, kembali dalam konteks inovasi. Banyak leaders yang masih melihat pengadopsian budaya inovasi sebagai ikan paus. Mereka meminta tim untuk melakukan perubahan yang besar dengan inovasi barunya. Karena target inovasinya terlalu besar, sehingga butuh effort yang besar pula dan lama. Lama-kelamaan justru tim akan merasa tidak bisa menghasilkan inovasi apapun dan akhirnya menyerah dengan inovasi. Jika sudah begini, maka budaya inovasi pun sulit diwujudkan. Apa bedanya dengan mereka yang melihat perubahan itu seperti lumba-lumba? Mereka yang melihat perubahan seperti lumba-lumba, besar kemungkinan mereka menerapkan budaya inovasi. Kenapa? Karena mereka menggunakan pendekatan yang disebut Dr. Ken Hudson sebagai small win innovation. Konsep dari small win innovation ini adalah meraih keberhasilan melalui inovasi-inovasi kecil, tapi memiliki dampak bagi usaha. Target perubahan yang kecil ini tidak membutuhkan effort yang besar dan lama, sehingga tim merealisasikannya dengan upaya yang ringan seperti layaknya nafas seekor lumba-lumba. Setelah beberapa kali sukses melakukan inovasi, walaupun kecil, yang justru akan timbul adalah keyakinan yang besar bahwa inovasi-inovasi lainnya akan dapat diwujudkan. Dengan demikian, budaya berinovasi juga akan mudah diwujudkan. Contoh praktek small wins. Bagaimana kita bisa meningkatkan kepuasan customer sebesar 1% saja dalam 30 hari ke depan. Atau contoh lainnya, bagaimana kita bisa mengurangi waktu antri sebesar 5 menit saja. Nah, ini kan kesannya masalah sepele atau kecil ya. Tapi ini bukan soal permasalahan yang terlalu kecil. Tapi ini soal tim mampu meraih kesuksesan dalam berinovasi. Oke, leaders. Jadi kesimpulannya, cara terbaik untuk membentuk budaya inovasi adalah diawali dengan melakukan perubahan kecil dulu. Jangan langsung menargetkan perubahan yang besar. Jika telah berhasil melakukan perubahan demi perubahan melalui inovasi yang dilakukannya, saya yakin Anda dapat mewujudkan budaya inovasi yang diinginkan dengan lebih mudah.